Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari UIN Antasari Banjarmasin. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam Lokal dengan dosen pengampu Muhammad Syarif Hidayatullah, SEMH. Kami dari kelompok 9 terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Jadi, langsung saja, inilah video presentasi dari kami. Sebelum kami membahas ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Lili Rahmawati, kemudian ada Nor Aida, dan Siti Fatimah Tuzara. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang Wali Songo, yaitu Sunan Derajat, Sunan Kudus, dan Sunan Giri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Sunan Derajat. Yang pertama, riwayat hidup Sunan Derajat. Nama asli Sunan Derajat adalah Qasim bin Muhammad Ali Rahmatullah bin Ibrahim Asmarakandi. Nama-nama lain Sunan Derajat adalah Nasaid Munaf, Sarifuddin, Sunan Mahmud, Sunan Mayarmadu, Sunan Maryapada, Raden Imam, dan juga Maulana Hasim. Sunan Derajat adalah putra dari Sunan Ampel. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Dakwah yang dilakukan oleh Sunan Derajat pada mulanya dilakukan atas petuah Sunan Ampel, yaitu berdakwah ke pesisir pantai Gresik, hingga akhirnya menetap di wilayah Derajat Lamongan. Sunan Derajat dikenal sebagai penyebar Islam yang berjiwa sosial tinggi dan sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin, serta lebih mengutamakan kesejahteraan sosial masyarakat. Selanjutnya, sepak terjang dakwah. Perjalanan dakwah Sunan Derajat. Yang pertama, perjalanan di tengah laut. Sunan Derajat menyebarkan agama Islam di daerah pesisir Gresik menggunakan perahu. Namun, ketika dalam perjalanan, perahu yang ditumpanginya dihantam oleh ombak yang sangat besar. Yang kedua, pertolongan ikan dan hikmah di dalamnya. Peristiwa ini hampir mirip dengan apa yang dialami oleh Nabi Yunus yang diselamatkan oleh ikan hiu. Hikmah dari peristiwa tersebut, setiap manusia tidak boleh terlepas dari tanggung jawabnya sebagai makhluk sosial di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga, terdampar di pesisir Jelak, Banjarwati. Ketika terdampar di lautan, Sunan Derajat diselamatkan oleh 2 ikan. Kemudian kedua ikan tersebut membawa Sunan Derajat ke daratan. Daerah tersebut dikenal dengan Desa Jelak Banjarwati. Yang keempat, menetap di Desa Jelak. Di desa ini beliau mendirikan sebuah surau yang akhirnya menjadi sebuah pondok pesantren. Dengan berdirinya pondok pesantren ini, kini Desa Jelak menjadi desa yang berkembang dan ramai. Yang kelima, mendirikan pesantren di Perbukitan Selatan atau Nadalen Dhuwur. Beliau beserta pengikutnya mendirikan pemukiman seluas 9 hektar di lahan tersebut, sedangkan kediaman beliau berada di daerah sisi selatan Perbukitan yang dinamai dengan Nadalen Dhuwur. Selanjutnya, metode dakwah Sunan Derajat. Pertama, menjadi bagian terpenting dalam masyarakat. Strategi yang digunakan Sunan Derajat agar bisa menjadi bagian terpenting dalam masyarakat, yaitu dengan menikahi putri-putri dari petinggi desa. Dengan cara tersebut,
beliau bisa lebih mudah untuk mengajak pemimpin dan rakyatnya masuk dalam agama Islam. Yang kedua, mengayomi masyarakat. Setelah pembukaan lahan baru untuk dakwah penyebaran agama Islam, Sunan Derajat selalu memperhatikan rakyatnya agar perkampungan tetap aman. Beliau sering melakukan ronda atau mengitari perkampungan di malam hari. Selanjutnya yang ketiga yakni mengentaskan kemiskinan rakyat. Jiwa sosial yang dimiliki Sunan Derajat memanglah sangat tinggi. Perhatian Sunan Derajat kepada rakyatnya berupa kedermawanan, solidaritas, gotong royong, menciptakan kemakmuran, dan pengentasan kemiskinan. Lanjut yang keempat, dengan kearifan dan kebijaksanaan. Metode yang digunakan Sunan Derajat untuk menyampaikan agama Islam yaitu dengan menggunakan cara yang bijak dan sama sekali tidak memaksa. Pendekatan yang digunakan beliau yaitu dengan menyelenggarakan pendidikan pesantren, pengajian di masjid, dan memberikan petuah untuk masalah yang dihadapi oleh rakyatnya. Selanjutnya yang kelima, melalui kesenian tradisional. Metode lain yang digunakan Sunan Derajat dalam menyebarkan agama Islam yaitu dengan melalui kesenian tradisional. Lebih tepatnya, beliau menyampaikan petuah menggunakan tembang angkur yang diiringi dengan alat musik gamelan. Selanjutnya yang terakhir yakni lewat fitur sosial. Cara terakhir yang digunakan Sunan Derajat untuk menyebarkan agama Islam yaitu dengan mengajarkan bagaimana cara hidup sebagai makhluk sosial yang harus saling membantu. Sunan Kudus. Riwayat hidup Sunan Kudus. Sunan Kudus sebagai Wali Songo angkatan ketiga yang diberikan wewenang untuk menyebarkan agama Islam ke daerah Kudus pada masa berdirinya Kerajaan Islam Demak. Sunan Kudus adalah putra dari Raden Usman Haji atau Sunan Ngudung dari Jipang Panolan. Potensi pribadi yang dimiliki Sunan Kudus yaitu Sunan Kudus dikenal sebagai waliul ilmi. Sunan Kudus dikenal sebagai panglima perang Kerajaan Demak. Sunan Kudus dikenal sebagai dai dan amirul hajj. Dan Sunan Kudus dikenal sebagai seorang pedagang. Sepak terjang dakwah. A. Strategi dakwah. 1. Strategi budaya dan seni. Strategi ini dilakukan melalui wayang yang dipertunjukkan oleh Sunan Kudus, dikenal dengan sebutan wayang klitik. 2. Strategi sosial. Sunan Kudus menggunakan 2 strategi untuk mendekati masyarakat, yaitu dengan menghormati masyarakat Hindu, yaitu tidak menyembelih sapi. Strategi dakwah yang digunakan oleh Sunan Kudus tersebut sampai sekarang dianggap sebagai strategi dakwah yang mengajarkan nilai toleransi, yakni ajaran toleransi beragama. Strategi sosial yang kedua, yaitu membuat tempat wudhu berupa 8 pancuran terletak di arah selatan Masjid Al-Aqsa, yang terdapat objek ukiran berbentuk ukiran kepala. 3. Strategi melalui seni arsitektur. Dakwah yang dikenalkan melalui seni arsitektur Masjid Al-Aqsa yang didominasi dengan bangunan peribadatan umat Hindu, yaitu pura. Masjid Al-Aqsa mengalami beberapa kali renovasi. Sebelumnya, Masjid Menara ini terdiri dari 5 buah pintu sebelah kanan dan 5 buah pintu sebelah kiri. B. Peninggalan Sunan Kudus. 1. Masjid Al-Aqsa. Masjid merupakan salah satu bukti peninggalan masa Islamisasi dan memiliki corak khas yang disajikan pada masjid-masjid kuno. Kekhasan arsitektur dalam masjid kuno yang sebagian besar menunjukkan wujud akulturasi antara masa Islam dan masa pra-Islam. 2. Wayang klitik.
Wayang memiliki peran yang cukup besar dalam masyarakat Jawa, sehingga dapat disebut bahwa wayang menunjukkan identitas masyarakat Jawa. Wayang klitik lebih memiliki kisah modern tanpa melupakan pesan moral yang disampaikan. 3. Sikap toleransi antar masyarakat. Toleransi merupakan sebuah bagian penting dan seharusnya ada di masyarakat. Adanya toleransi tidak lain bertujuan untuk menghindari konflik antar agama, konflik antar etnis, dan konflik ras. Konflik yang berlatar belakang perbedaan etnis dan perbedaan agama sering terjadi di berbagai wilayah. Sunan Giri. Riwayat hidup Sunan Giri. Sunan Giri adalah salah satu sunan penyebar agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Sunan Giri sering disebut dengan nama Raden Paku. Sempat diberi nama Djoko Samudro oleh ibu angkatnya karena ia ditemukan di lautan, sehingga diberi nama Samudro atau Samudra. Sunan Giri adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq, seorang ulama yang berasal dari Gujarat yang kemudian menetap di Indonesia, tepatnya di Pasai. Sunan Giri memiliki nama lain yaitu Raden Paku, Sultan Abdul Fakih, Djoko Samudra, Prabu Satmata, dan Raden Ainul Yakin. Sepak terjang dakwah. 1. Perjuangan Sunan Giri dalam menyebarkan agama Islam. Setelah kembali ke Pulau Jawa, Sunan Giri atau Raden Paku pun pulang ke kota Gresik, dan di sanalah ia membangun sebuah pesantren sesuai dengan yang diamanatkan oleh ayahnya. Setelah menemukan tanah yang serupa dengan segenggam tanah yang diberikan ayahnya, ia pun mendirikan sebuah pesantren di sana. 2. Metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Giri. Sunan Giri dianggap sebagai penggerak agama Islam, yang pada saat itu berpusat di Giri Kedaton. Metode dakwah yang dilakukan yaitu dengan cara mendirikan sebuah pesantren, yang tujuannya yaitu untuk mendidik anak-anak negeri kala itu dengan berbagai macam ilmu pengetahuan agama Islam. 3. Keteladanan yang dimiliki Sunan Giri. Keteladanan yang dimiliki oleh Sunan Giri dalam menyebarkan agama Islam adalah diperlukan strategi yang baik dalam kegiatan berdakwah. Agar dakwah tersebut mengalami perkembangan yang baik, strategi yang dilakukan oleh Sunan Giri dalam bidang politik adalah menjadi sang propaganda ulung. Peran Sunan Giri dalam menyebarkan agama Islam. 1. Islam di daerah Blambangan, Jawa Barat. Pada saat Sunan Giri selesai belajar agama di Pasai, ia kembali lagi ke Jawa, ke tanah kelahirannya. Ia ditugaskan untuk kembali berdakwah di Blambangan oleh Sunan Ampel, yaitu ke tempat Prabu Minak Semboyo berada. 2. Perkembangan agama Islam di kota Gresik. Ada peristiwa yang menakjubkan dari seorang Sunan Giri, yaitu saat karung yang berisi batu dan pasir dapat diubah menjadi damar, rotan, emas, dan lain sebagainya. Akibat peristiwa tersebut, Nyai Ageng Pinatih yang awalnya tidak pernah bersedekah berubah menjadi orang yang senang berzakat. Dengan demikian, agama Islam pun menjadi agama yang semakin berkembang di kota Gresik. 3. Pembangunan pesantren yang dilakukan oleh Sunan Giri. Setelah Sunan Giri menikah, ia fokus dalam membangun pesantren yang pernah diamanatkan oleh ayahnya. Setelah ada persetujuan, Sunan Giri pun mengasingkan diri untuk bertafakur. Setelah itu, ia ingat akan tanah yang diberikan ayahnya sebagai syarat untuk pembangunan pesantren. Yang keempat, berperan dalam peresmian Masjid Demak. Pada saat itu, Sunan Kalijaga akan meresmikan Masjid Demak dengan sebuah pertunjukan wayang. Di zaman itu, pertunjukan wayang hanya berupa wayang beber. Namun, pertunjukan tersebut ditentang oleh Sunan Giri, karena dalam ajaran Islam, haram hukumnya menggunakan wayang tersebut. Untuk itu, Sunan Kalijaga pun membentuk wayang yang berupa karikatur, yang kini dikenal dengan wayang kulit. Oke, kami cukupkan video presentasi ini.
Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.